Halo teman-teman dimanapun berada, jumpa lagi dalam channel Warta Kabar Baik. Oke langsung aja teman-teman, salam sejahtera, salam kebajikan ya. Pada video kali ini nanti saya akan memberikan reaksi sedikit ya terhadap salah satu video yang di share oleh channel YouTube atas nama akunnya adalah channel Pusat Rohani. Nah, adapun video reaction ini saya persembahkan khusus kepada salah satu teman yang kemarin menelpon saya. Tetapi secara umum untuk Anda semua. Tetapi secara khusus ini sebenarnya adalah request atau permintaan khusus dari seorang teman yang berada di Kalimantan ya, di Sampit tepatnya. Beberapa 2 atau 3 hari yang lalu Mas Denny namanya dari Sampit menghubungi saya, menelpon saya. Wah, telepon cukup video call ya. Video callnya cukup panjang. Tapi kemudian di sekitar 10 menit terakhir begitu ya, ada permintaan khusus dari Mas Denny ini kalau bisa saya memberikan reaksi atas video yang ditampilkan oleh channel YouTube Pusat Rohani ya. Kemudian saya minta oke apa yang dipermasalahkan ya. Nanti akan dikirim linknya begitu nanti. Kemudian setelah telepon saya selama sekitar ya mungkin 20 sampai 15 menit, kemudian saya diberi link-link videonya dari channel Pusat Rohani. Nah, tapi teman-teman sebelum kita memberikan reaksi ya dari salah satu video yang ditampilkan oleh channel YouTube Pusat Rohani ini, teman-teman bisa simak sama-sama ini potongan ya, potongan dari suara video call antara saya dengan Mas Denny yang ada di Sampit. Demikian cuplikan video callnya. Cuman ngaku Kristen aja gitu. Iya, Karena iya. agama itu kan cuma sebuah organisasi, bener nggak Bang Fred? Iya, betul, betul, betul. Bisa Iya. jadi ilahnya itu cuman halusinasi dia aja sendiri, itu Iya. ceritanya menurut halusinasi dia sendiri gitu kan. Iya, betul. Hanya ilusi, hanya halusinasi, reka-rekaan pikirannya sendiri. Ya. Tapi gini Bang Frans, ya makanya saya langsung chat Bang Frans kan cuman gara-gara itu aja sih awalnya. Nah, kira-kira kan kalau memang Bang Frans bikin konten ibaratnya membahas masalah pusat rohani, kira-kira gimana Bang Frans? Ya nggak apa-apa, nanti saya lihat dulu channel YouTube-nya Pusat Rohani Kemarin ya. kan soalnya kan awalnya saya ragu juga kan mau ngomen, tapi kan akhirnya wah kalau Bang Frans saya bilang mentalnya gede banget, saya bilang berani sebut nama, bahkan ada channel apa Bang Frans sebutin juga kan, ada salah satu channel ini kata Bang Frans kemarin yang memberitakan oh berarti Bang Frans ini orangnya memang benar-benar mentalnya keras banget, saya bilang oh ya udah saya sampaikan aja nanti ya, mungkin saya juga yakin Bang Frans kita bisa video call ini bukan karena kita ya Bang Frans ya. Bener nggak? Iya, jadi Salah nanti, satunya. iya betul ya. Jadi yang penting Mas Denny sendiri sudah memahami hakikat-hakikat kebenaran seperti apa, kemudian apa yang menjadi penghalang orang-orang lain untuk sulit menerima kebenaran, sudah paham tadi ego ya. Tapi kemudian kalau untuk yang channel Pusat Rohani, nanti tolong kalau ada video-video yang menurut Mas Denny perlu saya tanggapi, tolong aja dikasih linknya ke saya. Benar. Nanti saya Nanti. ini ya, kalau memang saya boleh diizinkan, nanti saya langsung kirimkan ini ya, linknya gitu. Saya bagikan ke WA ya. Iya, siap. Jadi Bang Oke. Pras nanti kan bisa langsung dibuka, maksudnya bisa sambil disimak juga. Nanti kan bisa dikasih tanggapan gitu. Kayaknya asik deh gitu. Iya. Ya kan? Jadi, Soalnya kan saya lihat Bang Pras debat-debat terus gitu. Wow, saya bilang. jadi inti keberatannya Mas Denny untuk channel Pusat Rohani bisa di anu Ya. bisa di apa? Di apa namanya? Dirangkum apa? Keberatan atas channel Pusat Rohani itu apa? Keberatan dari pusat rohani itu gini Bang, itu sebenarnya sama juga sih kayak kendala di Islam juga ya. Mungkin dia terlalu ini, mungkin katanya seperti yang Bang Fras bilang itu tadi ya. Nah, mungkin seperti itu sih. Nah, cuman dan dia itu mungkin kalau saya lihat ya, ajarannya juga gimana ya? Ya pokoknya Tritunggal itu kan sebenarnya ajaran baru ya Bang ya, kalau nggak salah ya. Iya. Benar apa nggak Bang? Iya, Tritunggal itu yang jelas baru muncul sekitar abad Ji Samsu ya, abad 234, bukan ajaran dari Alkitab Iya, ya. di situ sih. Jadi keberatan saya tuh gini Bang, maksudnya dalam artian kan namanya orang itu kan memang ya punya pemikiran ya. Kita nggak bisa salahin pusat rohani 100% sih ya. Ya kadang-kadang salah netizennya juga gitu. Maksudnya mudah dipengaruhi juga.
Nah cuman keresahan saya itu kan nggak menutup kemungkinan orang yang baru-baru belajar Kristen kan itu takutnya kan jadi berpengaruh gitu bang ya. Iya, sangat Itu aja sih bang. berpengaruh ya. Istilahnya, Ya, karena intinya, kan orang ini kan punya cara berpikir masing-masing. Apalagi kita baru belajar Kristen gitu langsung disuntik hal kayak gitu ya masuklah saya bilang. iya, iya, iya. Jadi intinya Mas Denny keberatan bahwa channel Pusat Rohani itu bisa disebut kalau pakai istilah saya itu mengandung pembodohan publik gitu ya. Benar, Iya. benar. Itu aja sih. Karena parah banget Bang Fras. Maksudnya yang dibahas itu dia khusus ini aja sih. Maksudnya apa namanya? Pokoknya khusus punya dia aja lah gitu. Iya, 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 iya. Nggak bisa universal gitu. Pokoknya inti daripada yang saya simak tuh intinya dalam pemikiran dia itu ya agama dia, pemikiran dia yang paling benar gitu. Yang dibahas dia selalu kayak gitu intinya kalau saya rangkum. Dalam artian misalkan ada beda pendapat dengan orang, misalkan ada orang komen. Kalau Bang Fras kan memang dari semua agama kan intinya Bang Fras ini kan mengajarkan untuk bagaimana cara kita untuk mengenal Tuhan gitu. Kalau dia enggak, pokoknya menurut dia itu ya Tuhan yang benar ya cuman di dia gitu. Yang lain enggak gitu. Oh iya, iya, iya. Oke deh. Pada intinya. Ya, sip, sip, sip. Intinya tuh mengandungnya pembodohan itu tadi sih. Jadi kalau ibaratnya pengen selamat dunia dan akhirat, ibaratnya pengen sejahtera hidupnya, pengen intinya yang baik-baik aja lah intinya. Itu harus sama seperti apa yang diajarkan. Itu sih yang isinya intinya seperti itu. Oh iya, iya, iya. Oke, Makanya sip, Pusat sip. Rohani itu kan rame banget itu. Banyak juga sih subscribernya saya lihat komenannya juga. Maksudnya banyak orang yang dukung juga gitu. Hampir nggak ada sih yang hujat karena apa yang disampaikan Bang Fres kemarin kan orang lebih suka dongeng kan ya Bang ya daripada kebenarannya. Iya, Sampai betul dikasih sekali. dongeng kan Betul, orang suka betul. gitu ya. Itu sudah tertulis di Jadi hampir Alkitab. nggak, iya kan hampir nggak ada sih Bang yang hujat gitu. Waduh saya bilang kayak gitu. Bahaya nih kalau diterusin ini cuman Bang Fras aja yang berani nyenggol nih saya bilang dalam pikiran saya kayak gitu. Ya, nanti coba saya tak bikin reaksi. Nanti Mas Denny kasih contoh-contoh beberapa video yang perlu saya reaksi ya. Nanti saya biar bisa senggol dong gitu. Iya, langsung kerasin aja ya Bang Fras ya. Kalau disenggol nanti langsung di tag ini aja, langsung di tag akunnya aja ya Bang Fras ya. Di akun YouTube-nya biar dia bisa Iya. ngetis juga maksudnya, biar dia bisa ngelihat langsung gitu bahwa ada orang yang ngasih reaction kan kayak gitu. Iya, oke. Ya. Langsung dikasih hashtag aja Pusat Rohani sama kalau perlu langsung dikasih link punya dia aja biar dia bisa nonton juga video. Iya, dari Bang nanti Fras kan ya. saya harus cuplik sebagian videonya dia sebelum saya reaction, kan harus saya cuplik dulu. Benar banget, luar biasa. Oke deh. Nanti saya kirim ya Bang Fras ya, Iya. untuk link-linknya nanti kirim. Terus nanti jangan lupa yang masalah bukunya kalau memang masih ada ya Bang Fras, kalau siapa tahu nih dapat kiriman spesial dari Bang Fras sendiri gitu kan. Kalau dari saya itu buku sudah tidak ada, tapi itu ada. Saya dulu kan waktu bikin penerbitan, saya kerjasama sama dosen IAIN Wali Songo di Semarang, itu sahabat saya, namanya Doktor Itu Muhammad Nur kalau di Ikhwan. total udah cetak maksudnya berapa buku Bang? Maksudnya dalam artian berapa tema yang berbeda gitu? Oh, kalau temanya cuma sekitar 8 ada sekitar 8 buku. Cuman yang mungkin yang masih, ya, yang mungkin masih tersedia mungkin cuma sekitar 2 buku ya. Sisa-sisa mudah-mudahan masih ada. Coba nanti saya tanyakan dulu. Benar. Ya. Oke. Nanti langsung WA ke saya Bang Fras Iya, ya. oke. Siap. Saya terima kasih ya, Mas. Ya, saya juga terima kasih diberi informasi. Angkat telepon gitu. Orangnya sangat ramah banget gitu ya. Makasih banyak nih udah ganggu waktunya. Saya doakan sehat selalu buat Bang Fras ya. Iya, terima kasih Mas Denny juga. Bisa ketemu secara langsung lah. Kalau memang Bang Fras pengen ke Sampit ada waktu, WA aja sama saya. Yang penting Bang Fras ada waktu aja. Paham aja yang penting Bang Fras ada waktu, pengen ke Sampit, pengen Kalimantan. WA aja sama saya ya. Oke. Insya Allah. Udah, gitu aja Bang Fras. Ya, terima kasih ya. Nanti saya kirim semua linknya ya. Ya, terima kasih. Ya. Sip. Terima kasih. Selamat sore Bang Fras. Ya, selamat sore. Oh ya, halo. Ya. Kalau ada akun TikTok, saya juga ada akun TikTok, bisa main-main. Oke, boleh.
nanti saya mampir di tetapnya. Iya. Pasti. Ya, thank you. Oke. Makasih Bang Pras ya. Iya. Oke, selamat sore. Salam. Iya. Selamat sore. Salam, shalom, salam. Nah, jadi itu ya permintaan khusus dari Mas Denny. Sekali lagi terima kasih Mas Denny yang ada di Sampit ya. Mas Denny itu sempat ngomong panjang lebar ya. Kita membahas tentang spiritual, kita membahas tentang ego, kita membahas tentang beberapa hal ya. Tapi di menit-menit terakhir Mas Denny menyatakan permintaannya kalau bisa saya diharapkan memberikan reaksi. Oke, langsung aja ya. Jadi video ini adalah reaksi. Saya diberi link melalui WhatsApp, link video-video yang ada di channel YouTube Pusat Rohani. Nah, kemudian saya buka salah satu linknya. Ini membahas tentang bahwa Isa Al-Masih yang ada di Al-Quran itu bukan Yesus Kristus yang ada di Alkitab. Ya, jadi inti yang disampaikan oleh channel Pusat Rohani ini ketika membahas video apakah Tuhan Yesus Kristus adalah Isa Al-Masih, ya, dia menegaskan bahwa bukan ya. Jadi Tuhan Yesus Kristus yang tertulis di Alkitab itu bukan Isa Al-Masih yang tertulis di Al-Quran. Begitu intinya. Jadi itu yang harus saya tanggapi. Tapi sebelum saya tanggapi, mari kita simak sama-sama teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat sendiri nanti, tonton videonya di channel Pusat Rohani ya. Kita dengerin dulu. Saya tidak akan putarkan videonya, ini sekitar 9 menit 32 detik. Sorry. Iya. 9 menit 32 detik. Tapi saya akan putarkan sebagian aja ya. Menjawab pertanyaan, Tuhan Yesus Kristus ini dengan Isa Al-Masih sama atau berbeda? Untuk kawanku semuanya, selamat datang di Pusat Rohani. Damai Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita semuanya. Jika ya hendaklah kamu katakan ya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, tadi ada semboyan. Jadi semboyannya channel Pusat Rohani ini cukup bagus. Dia mengutip perkataan Yesus. Jika iya, katakan iya. Jika tidak, katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Begitu katanya. Oke, kita lanjut. Simak dulu ya lanjutannya. Ini sama atau berbeda? Kemudian kalau ada orang Kristen ngomong, Yesus ini menjawab pertanyaan, Tuhan Yesus Kristus ini dengan Isa Al-Masih sama atau berbeda? Untuk kawanku semuanya, selamat datang di Pusat Rohani. Damai Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita semuanya. Jika ya hendaklah kamu katakan ya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, di sini ada pertanyaan, Tuhan Yesus Kristus dengan Isa Al-Masih ini sama atau berbeda? Kemudian kalau ada orang Kristen ngomong, Yesus ini bukanlah Isa. Isa ini tidak sama dengan Yesus. Kemudian dari kelompok yang sana ngomong, loh, buktinya lo ada gereja yang bernama Isa Al-Masih. Copot saja nama itu. Oke teman-teman, saya cepetin ya. Nanti teman-teman kalau mau nonton video lengkapnya silakan langsung aja ke channel Pusat Rohani. Saya cepatkan di menit yang sekitar menit ke-7 ya. Kebangkitan Yesus. Nah, apakah Dengerin ya. Isa yang di kitab kalian ini ada yang namanya kebangkitan? Berarti kalau kebangkitan ini kan pernah wafat, berarti disalibkan. Sedangkan di kalian kan nggak wafat, nggak disalibkan, nggak meninggal, nggak mati, kan gitu. Sedangkan Isa ini kan bangkit setelah mati, setelah wafat. Nah, semoga kalian cerdas lah. Oke? Jadi kalau ada orang Kristen yang ngomong, Yesus ini bukan Isa, berarti Yesus yang ada di Alkitab, bukan Isa yang di kitab lain. Kemudian kalau ada orang ngomong, Isa ini ya Yesus, berarti Isa yang dimaksud adalah Yesus yang ada di Alkitab, sosok yang di Alkitab, yang mati di kayu salib untuk penebusan dosa. Oke ya teman-teman, jadi itu cuplikan videonya. Saya akan tanggapi sekarang. Jadi inti yang disampaikan oleh pemilik akun Pusat Rohani ya, pemilik channel Pusat Rohani, ingin menegaskan bahwa Isa Al-Masih yang diberitakan di Al-Quran itu bukan Isa Al-Masih yang diberitakan di Alkitab.
atau Yesus Kristus ya. Jadi kalau kita baca Al-Qur'an berbahasa Inggris ya, terbitan King Fahd, tertulisnya bukan Isa Al-Masih tapi Jesus Christ ya. Jadi Jesus Christ yang disebut di dalam Al-Qur'an itu bukan Jesus Christ yang ada di Alkitab. Kira-kira begitu yang ingin disampaikan oleh pemilik channel Pusat Rohani. Nah, salah satu argumennya adalah katanya menurut dia tadi, kita ulangi ya, di menit ke-7 sekitar 7:15 sampai 8 sekian itu. Apakah Isa yang di kitab kalian ini ada yang namanya kebangkitan? Berarti kalau kebangkitan ini kan pernah wafat, berarti disalibkan. Apakah Isa yang di kitab kalian ya, kitab kalian maksudnya kitab saudara-saudari kita pembaca Al-Qur'an ya. Apakah di Al-Qur'an ada dikatakan Isa wafat, dibangkitkan? Nah, langsung aja kita jawab teman-teman. Ya, jadi dengan segala hormat pemilik channel Pusat Rohani ini, sepertinya dia belum pernah membaca Al-Qur'an dengan mata kepalanya sendiri. Sehingga mengklaim bahwa di dalam Al-Qur'an tidak ada dikatakan Isa mati, dibangkitkan, hidup kembali. Nah, sekarang langsung aja teman-teman yang punya Al-Qur'an bisa dicek ya. Di dalam surat Al-Qur'an tegas dikatakan, surat Maryam ya. Surat Maryam itu surat ke-19 ayat 33 sampai 34. Jelas dikatakan bahwa dan keselamatan atasku, ini pernyataan Isa. Keselamatan atasku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku wafat, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Demikianlah kejadian putra Maryam. Itulah perkataan yang benar yang mereka meragukannya. Sekali lagi ya, surat Maryam surat ke-19 ayat 33 sampai 34 tegas mengatakan bahwa Isa itu pernah lahir, pernah wafat, dan dibangkitkan hidup kembali. Ya, jadi kalau pemilik channel Pusat Rohani mengatakan bahwa Isa menurut Al-Qur'an tidak wafat, tidak mati, tidak dihidupkan atau tidak dibangkitkan hidup kembali, artinya Anda sama sekali belum membaca Al-Qur'an. Anda mungkin hanya mendengar dogma-dogma atau ajaran-ajaran dari oknum-oknum tertentu yang mengatakan bahwa Isa di Al-Qur'an beda dengan Isa di Alkitab. Atau Isa di Al-Qur'an beda dengan Yesus di Alkitab. Yesus di Alkitab itu pernah mati dan dibangkitkan. Sedangkan kalau di Al-Qur'an, Isa tidak pernah mati dan tidak pernah dibangkitkan. Nah, ajaran yang seperti itu bukan ajaran Al-Qur'an ya teman-teman. Sekali lagi ya. Dogma atau doktrin yang mengatakan bahwa Isa tidak pernah mati dan dibangkitkan hidup kembali, itu sama sekali bukan ajaran Al-Qur'an. Itu hanya asumsi atau tafsiran-tafsiran oknum-oknum tertentu. Sedangkan faktanya, realitasnya, ya, di dalam surat Maryam, surat 19 ayat 33 sampai 34, jelas dikatakan, Isa pernah lahir, pernah wafat, alias mati, dan pernah dibangkitkan hidup kembali. Ya, itu aja yang ingin saya tanggapi ya. Jadi, pemilik akun Pusat Rohani, kalau Anda mengatakan, tadi di awal mengatakan, jika iya, katakan iya. Jika tidak, katakan tidak ya. Di setiap video-videonya, saya sempat lihat 3 video ya. Saya belum lihat semuanya, tapi di 3 video yang sempat saya lihat di channel Pusat Rohani ini, semboyannya di awal selalu mengatakan begitu. Jika iya, katakan iya. Jika tidak, katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, maka pernyataan Anda itu, semboyan Anda, saya kembalikan kepada Anda. Jika Anda menuduh bahwa di dalam Al-Qur'an tidak dikatakan bahwa Isa wafat dan dibangkitkan hidup kembali, itu artinya Anda melanggar semboyan Anda sendiri. Di mana Yesus berkata, jika iya katakan iya, jika tidak katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jadi Anda yang berkata bahwa Al-Qur'an tidak mengatakan bahwa Isa pernah mati dan dibangkitkan hidup kembali, kata-kata Anda berasal dari si jahat.
jahat. Ya. Oke, kita simak lagi sedikit. Kenaikan Isa ini apa? Setelah kebangkitan, ini loh, setelah kebangkitan Yesus. Nah, apakah Isa yang di kitab kalian ini ada yang namanya kebangkitan? Berarti kalau kebangkitan ini, Ya, tadi sudah saya jawab ya. Apakah di kitab kalian Isa ada namanya kebangkitan? Ada, Mas Bro ya. Makanya baca yang teliti. Surat Maryam surat 19 ayat 33 sampai 34. kan pernah wafat, berarti disalibkan. Sedangkan di kalian kan nggak wafat, Nah. nggak disalibkan. Sedangkan di kalian, maksudnya di kalian itu di mana? Di Al-Quran. Al-Quran justru mengatakan Isa pernah wafat. Ya. Jadi Anda tidak teliti, Mas Bro, pemilik channel Pusat Rohani. Nggak meninggal, nggak mati. Nggak meninggal, nggak mati katanya. Sedangkan Isa ini kan, Menurut channel Pusat Rohani, Isa di Al-Quran itu tidak meninggal, tidak mati, tidak wafat. Nah, dalam hal ini Anda sedang mengatakan kebohongan. Sebab faktanya di Al-Quran justru dikatakan Isa pernah wafat dan dibangkitkan hidup kembali. Selanjutnya, bangkit setelah mati, setelah wafat. Nah, semoga kalian cerdaslah. nah ini. Oke. Semoga kalian cerdaslah katanya. Kita kembalikan lagi. Jika tadi pemilik akun Pusat Rohani mengatakan, jika iya katakan iya, jika tidak katakan tidak. Mengutip kata-kata Yesus ya. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, itu kita kembalikan kepada pemilik akun Pusat Rohani ini. Nah, sekarang dia juga mengatakan, semoga kalian cerdaslah. Kata-kata ini, anjuran supaya cerdas, mari kita kembalikan juga kepada pemilik akun channel Pusat Rohani. Anda yang harus cerdas, Mas Bro. Ya, kemudian kalau kita dengerin videonya lanjutan, dia juga mengatakan, Yesus mati untuk menebus dosa manusia. Tidak ada, itu bukan ajaran Alkitab. Tidak ada ayat di Alkitab mengatakan Yesus mati untuk menebus dosa manusia. Tidak ada. Yesus mati untuk menebus dosa manusia. Itu nggak ada. Ya, adanya Yesus hadir mengajarkan ajaran-ajaran, yaitu kabar baik atau Injil ya, warta gembira, sampai kemudian Yesus mati. Untuk apa? Menebus manusia yang berdosa. Yesus itu menebus itu redeem, savior ya, sebagai sang penyelamat. Yesus menyelamatkan atau menebus atau redeem manusia yang berdosa. Bukan menebus dosa. Dosa tidak perlu ditebus. Dosa buang aja ke laut ya. Dosa itu kejahatan-kejahatan manusia, ngapain diselamatkan? Yang ditebus atau yang diselamatkan itu manusia, bukan dosa. Ya, jadi ajaran Yesus menebus dosa manusia itu salah, teman-teman. Yang betul, Yesus menebus manusia yang berada di bawah kuasa dosa. Begitu ya. Oke, sementara sekian dulu tanggapan saya ya. Terima kasih sekali lagi buat Mas Denny yang ada di Kalimantan, di Sampit, dan juga pemilik channel Pusat Rohani ini ya. Semoga Anda juga menyimak video ini sehingga bisa dikoreksi ya. Pengajaran-pengajaran yang Anda sampaikan di YouTube harus lebih berhati-hati, Mas Bro, pemilik. Saya belum tahu namanya siapa ini ya. Tapi kalau di tagnya ini ada Gereja Katolik Indonesia, Rohani Katolik, Katolik Indonesia. Sepertinya dia seorang Katolik. Nah, kalau dia seorang Katolik, sama. Saya KTP saya juga Katolik. Nama saya asli Katolik. Nama baptis Franciscus Donald Ignatius ya. Franciscus Ignatius ini jelas-jelas nama Katolik. Dan KTP saya sampai hari ini masih Katolik ya. Jadi jadilah Katolik yang benar. Memberikan ajaran yang benar ya. Jangan mengatakan Isa di Al-Quran beda dengan Yesus di Alkitab ya. Ajaran-ajaran ini mempertentangkan ya. Mencari titik-titik permusuhan ya. Ini memecah belah anak bangsa. Ya, sekali lagi dengan segala hormat, Anda yang masih semua Anda yang masih mengatakan bahwa Isa Al-Masih di Al-Quran
adalah sosok yang berbeda dengan Yesus Kristus yang ada di Alkitab. Nah, Anda semua sadar atau tidak, percaya tidak percaya, Anda sedang memprovokasi banyak orang untuk menjadikan permusuhan antara pembaca Al-Quran dengan pembaca Alkitab. Yaitu untuk memecah belah anak bangsa, ya. Oke, jangan diulangi ya Mas Bro yang sudah memberikan pengajaran-pengajaran yang tidak benar. Terus sekali lagi saya kembalikan kata-kata Anda. Jika iya katakan iya, jika tidak katakan tidak. Sebab apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Oke, terima kasih.